Lili dulu Kalau mungkin. menurut ya kalau menurut Lili semuanya sih, tapi kalau yang paling membahayakan menurut Lili sih Kak Jaya sih. Oh gitu, kenapa tuh? Ya karena suaranya itu ciri khas banget dan cengkoknya itu loh. Oh, udah punya ciri khas sendiri ya. Iya, punya ciri khas sendiri. Iya, oke. Kalau Rindi, menurut Rindi siapa kompetitor yang paling berat dari grup 3? Itu juga sama, sebenarnya semuanya berat. Itu Iya. tergantung gimana ya kita membawa diri kita untuk perform gitu, kayak Hmm. percaya dirinya. Dan untuk yang paling berat sih ya sama juga sebenarnya Kak Jawa, karena dia itu kayak beda gitu loh Kak, semua senjatanya itu emang udah keluar gitu Oh Kak Jaya. gitu. Oke, oke. Tapi justru buat kalian makin semangat untuk bisa tampil lebih Iya, baik lagi ya di grup 3 di babak top 24 ini. kalau kompetisinya kalau di agak emang berbeda sih Kak, kalau di Liga kemarin itu dari top 70 emang gimana ya, kalau untuk persaingan nggak terlalu apa ya, kayak ya kita masih yakin gitu, masih bisa Iya, pasti gue lolos iya, nih gitu. iya, Tapi iya, kalau iya. untuk di Akademi 5 ini dari final audisi aja kayak wah bagus-bagus semua Oh gitu. gitu. Oke, Iya. oke. Tapi kamu sempat yakin nggak bakal lolos ke top 24 juga? Kalau aku dari final audition aja kayak gue bisa nggak sih, soalnya kayak semuanya bagus Oh, gitu kan. Di final audition kan diambilnya kayak cuma 5, 3 gitu iya, buat yang iya, top TV gitu kan. iya, Jadi kayak di panggung itu kayak ya udah ikhlas aja gitu, apapun yang terjadi yang penting aku bisa iya, iya. memberikan yang terbaik gitu. Iya, oke. Akhirnya sampailah di babak top 24 ini ya. Iya, nggak Iya. nyangka banget. Oke, oke. Lanjut lagi ke Lili dan Rindi. Lili dan Rindi ini kan jauh dari keluarga ya, bener ya? Rindi dari Benar. Bone, Provinsi Gorontalo, Gorontalo, benar. Kalau Lili dari Kuburaya, masuk di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Gimana waktu pertama kali datang ke Jakarta, masuk asrama dan jauh dari keluarga? Lili dulu mungkin yang pertama kali ikut kompetisi di Indosiar. Kaget nggak sih waktu pertama kali harus jauh keluarga gitu, jauh dari keluarga, masuk asrama pula? Kalau kayak masuk asrama sih nggak kaget sih Kak, karena Mm-mm. waktu Lili sekolah SMK dulu sering kayak di asrama ini dari sekolah. Emang Oh, udah diajarin kayak begini gitu. jadi Terus waktu dulu sekolah juga kamu masih pernah, asrama, masuk asrama. iya kayak ada kegiatan apa gitu di Oh, asrama oke. polisi atau TNI gitu. Udah Oh, sering sih. Dan juga kalau misalnya kayak lama jauh dari orang tua juga udah mm-mm. pernah dulu waktu magang, cuma nggak sejauh kayak sampai ke dari Kalimantan ke Jakarta gitu. Oh, jadi ini paling jauh Iya, pertama kali iya paling jauh ya. dari Kalimantan ke Jakarta ya, paling jauh ya. Iya, Nah, kalau ke Rindi Jakarta. gimana Rindi? Kalau Rindy untuk jauh dari orang tua itu karena udah pernah ngerasain juga kan di Liga Ya, kemarin, betul. karena udah di asrama ini. Dan pas balik di Liga pun Rindy nggak serumah lagi sama orang tua karena Rindy ngekos, sekolahnya jauh gitu Kak. Jadi benar-benar ada waktu sama orang tua itu pas baru mau ke DAI aja. Mm-mm. Oh, gitu. Baru ada waktu sama orang tua kayak tidur bareng mama papa Mm-mm. gitu. Oh, sebelum ke Jakarta ya. Sebelum ke Jakarta, seminggu sebelum ke Jakarta emang udah tidur bareng sama orang tua. Oh, gitu. Sekarang Lili usia berapa masih sekarang? Lili 19 tahun Kak. Lili 19 tahun. Kalau Lili gimana? Sekarang berarti statusnya masih apa? Kuliah atau gimana? Kak. Lili dulunya cuma nyanyi dari panggung ke panggung aja. Oh, gitu. Lili jadi dulu Iya, sebelum ikut Dangdut Academy udah jadi penyanyi, betul? iya Kak. Oh, gitu. Di Kuburaya. Iya. Oh, gimana tuh sampai akhirnya kamu mutusin ikut kompetisi Dangdut Academy 5? Apa yang buat kamu akhirnya mau ikutan kompetisi ini? Iya, dari dukungan dari orang tua juga kayak Bapak tuh pernah ngomong kayak gini pengen gitu ada anaknya gitu.
masuk TV. Terus Oh gitu. awalnya dipikir kakak yang nomor 2 itu Mm-mm. yang bakalan ikut. Nggak nyangkanya Lili yang bisa lolos. Oh gitu. Kenapa kakak kamu yang nomor 2? Kenapa memang penyanyi juga? Iya, penyanyi. Kita lima-limanya penyanyi, Kak. Oh gitu. Kamu 5 bersaudara menyanyi semua? Iya. Iya. Oh keren ya. Semuanya dangdut? Iya, dangdut ada juga yang ke lagu-lagu Malaysia itu, ada juga yang suka lagu-lagu Melayu. Oh gitu. Jadi satu aliran ya, ada dangdut dan Iya. Melayu. Karena memang keluarga musisi ya berarti yang ini ya. Enggak musisi sih, cuman suka aja sama musik nyanyi gitu. Oh gitu. Nah ini nyambung pertanyaan, Iya. ada pertanyaan dari Mbak Wi, prokabar.com. Katanya, seberapa suka sih kalian dengan musik dangdut? Nah Lili, coba, Banget. boleh. Oke. Suka banget sih Kak, karena dari kecil ya, kalau bangun tidur itu diputerin lagu dangdut itu bukannya bangun atau apa, jadi makin pules tidurnya Oh gitu. karena suka banget gitu. Oh gitu. Apa yang buat kamu Iya, suka dengan musik dangdut? enak banget karena alunan-alunannya itu yang buat Lili jadi suka, Oh dan gitu. akhirnya dipelajarin. Jadi mendalami sampai sekarang gitu ya. Iya, iya Nah kalau Kak. Rindi, tadi katanya suka banget. Nah kenapa suka Iya, banget? suka banget karena ini itu dari kecil, dari TK itu kan papa itu emang benar-benar suka banget dangdut kan. Hmm. Jadi kayak kasetnya itu kayak emang benar-benar numpuk dangdut semua gitu loh, Kak. Mm-mm. Oh. Nah, setiap pokoknya papa itu kalau misalkan lagi nggak kerja pasti Mm-mm. mutarnya itu. Tapi sekarang kan udah zamannya kayak apa ya, kayak berkembang gitu. Sekarang udah ada HP gitu kan. Iya, Jadi iya. bisa lihat di YouTube, bisa ini. Jadi udah nggak ada lagi kaset yang kayak gitu. Oh, oke, oke. Nah, Dan ini nyambung lagi ada pertanyaan. Katanya, kalian belajar musik dangdutnya bagaimana? Otodidak atau ada les khusus musik dangdut gitu? Rindi gimana? kalau dari Rindi nggak ada Jadi, les khusus. Emang belajar dari sendiri? kecil dengarnya dari papa aja gitu, kayak ngalir aja sampai Oh, sekarang emang benar suka. oh gitu. Papa kamu musisi Iya. dangdut atau gimana? Kalau papa tuh waktu dia masih cowok sebelum nikah sama mama itu emang Mm-mm. kayak nyanyi-nyanyi gitu loh. Penyanyi jadi? Kayak apa ya? Dibilang penyanyi juga kayak apa ya? Kayak emang benar-benar bisa nyanyi gitu. Oh, Papa itu bisa bisa nyanyi nyanyi. memang. Cuman Dan kalau hobi. sekarang ya hobi, tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Kayaknya udah malu gitu. Oh gitu. Gitu ya. Iya, kalau Lili gimana? Belajar musik dangdutnya gimana? Ya, ya autodidak sih, karena juga sering dengar gitu kan, dan ngehafalin. Mungkin akhirnya bapak itu kan suka karaokean gitu di rumah, suka Mm-mm. kayak bikin-bikin, ayo yang ya apa kayak ditantang gitu loh adik Oh gitu. ya. Udah Jadi kayak nanti kompetisi ya di rumah ya? iya, jadi nanti siapa yang menang nanti dapat duit gitu. Oh gitu. Jadi kita Seru ditantang juga. satu lagu disuruh nyanyiin gitu. Terus Jadi Oh nggak siapa yang bosan iya. menang ya. juga. Iya, Karena kalau lima-lima misalnya anaknya penyanyi ya. iya, jadi rame lah Iya. gitu. Oke, emang di rumahnya udah kental dengan musik dangdut ya, berarti kalian Iya. ya. Oke, tapi kalian mau mempelajari juga musik lain kah? Genre musik lain kah atau gimana? Kalau Rindi untuk genre musik lain, kalau misalkan pop itu kan ya Mm-mm. kayak apa ya, bisa gitu. Kalau misalkan untuk rock juga ya lumayan bisa. Mm-mm. Jazz itu masih ya kurang-kurang lah, Ya, masih pengen harus belajar. mendalami lagi ya. Ya mendalam gitu. Nah, kalau Lili, Kalau Lili ngalir sih Kak, karena dulu waktu SMP juga dipercayain buat ikut kontes-kontes Melayu, lagu-lagu nasional, dan juga waktu SMK juga ikut-ikut ngeband gitu kan. Jadi genre rock, jazz, pop itu udah pernah gitu. oh gitu, Dan sering lah gitu keren-keren. manggung-manggung buat nyanyi pop, rock gitu udah. Wow, keren-keren. Kalian menarik ya, kan kalian satu grup yang sama, dari grup 3. Tadi kalian udah menyampaikan nih, siapa kompetitor terberatnya. Tapi
kalian belum menilai satu sama lain. Gimana Rindi menilai kemampuan vokalnya Lily? Ya, Keren. Ya, gimana tapi menurut kamu? kalau misalkan latihan itu emang benar-benar kalau pengen lihat Kak Lili nyanyi terus gitu kayak enak banget gitu kan. Apalagi Begitu. kalau ya ngeroknya juga kan keren banget gitu kayak Iya, 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 bener. sumpah keren banget nih Kak Lili. Gitu loh Kak, apalagi kalau kalau apa sih nyanyi slow juga kayak benar-benar apa ya kayak dia tuh kayak ngerasain gitu. Oh Kayak yang gitu. tersakiti. Mendalami lagunya ya. Ada lagi Rindi? Cukup itu Iya ya? tapi aku suka banget kalau Kak Lili nyanyi rock. Aku suka. Oh, jadi rock dude kamu lebih seneng, Rock banget. Iya. Kalau ya, Kak Lili aku suka. lebih seneng denger Lily nyanyi rock dude ya berarti Iya. ya. Nah, Soalnya kalau juga Lily, kayak dia oh, membawakan lagu itu kayak dengan oh, gaya-gayanya dia gesturnya juga oke ya. bagus banget gitu kan. Kamu berarti sangat ini ya, Iya. memperhatikan penampilan Lily. Mm. Dari kalau misalkan lagi latihan tuh sama coach, aku merhatinya dari bawah gitu sampai atas. Oh, jadi makin termotivasi ya Rindi ya. Iya. Kalau Lily gimana menilai penampilannya Rindi? Kalau tadi Rindi bilang seneng denger kamu nyanyi rock dude, nah kalau Lily gimana? Keren kalau Rindi keren. Terus suaranya itu melengking banget, tinggi banget. Oh, tinggi banget. Iya, tinggi banget Tinggi suaranya apa? dan setinggi langit. Tinggi lagi. Lady rocker banget sih kalau si apa Oh. namanya. Oh, Keren kayak keren. kayak Rara nggak sih? Menurut kamu Iya, mirip? Banyak bener, yang bilang bener. Kak. Oh gitu, banyak Kayak yang Kak bilang mirip Rara. Rara. Iya. Oh gitu. Gimana kamu kalau dibilang mirip Rara? Ada senangnya, ada sedihnya loh Kak. Apa? Senengnya Kayak dulu. senangnya itu kayak emang aku kan juga mengidolakan Kak Rara gitu. Jadi Ya, kayak dibilang mirip itu pertama-pertama aku dibilang mirip itu waktu aku masih SMP. Tapi aku oh, ngeliatnya kayak nggak ada mirip-miripnya gitu. Tapi makin kesini dari lidah sampai sekarang itu kayak emang benar-benar ini Rara banget nih anak itu Rara banget sampai kayak di kalau misalkan lagi kompetisi pun juri pun bilang mirip Rara gitu tapi agak-agak beda di suaranya. Tapi iya misalkan beda kalau sih. nyanyi lagu Kak Rara pasti kayak Rara banget katanya kayak gitu dan untuk nggak senangnya sih kayak apaan sih Renji kayaknya dia ikut di DA ini kayak eh, pengen aja kayak gitu kayak pengen aja duduk di kursi para duta gitu katanya lo nggak bisa nyingkirin Rara Oh gitu. kayak gitu iya Ada padahal yang aku tuh komen gitu. emang iya banyak banget kak sampai kayak aku Oh. tuh di kamar kayak di depan cermin kan di depan kaca itu perasaan gue nggak ada mirip-miripnya deh sama Rara tapi kok dibilang-bilang mirip Rara gitu Rara banget Rara-raraan gitu pokoknya kayak gitu Oh capek iya. ya aku dari kecil ini emang kayak gini bukan operasi gitu jadi Rara Tapi nggak apa-apa dong. Itu jadi motivasi kamu kan justru. iya buat mencari jati diri lagi Iya, betul, ya benar kan? Nah, berarti iya komentarnya Lili bener ya? Apa bilang kamu mirip Rara juga ya berarti ya? Lady Rocker. Ada lagi Lili mau menambahkan penilaiannya untuk Rindi? Ya, enggak sih. Itu Pokoknya aja ya? Rindi tuh the best ya. Ya, oke. Mudah-mudahan. aku pikir kali ini bakal bilang Rindi gila banget Oh enggak. Iya, gila banget, Kak. Keren banget. Bagaimana persiapan Lili dan Rindi untuk lolos ke babak selanjutnya? Apakah ada kiat khusus? Nah, persiapan kalian mungkin gimana? Lili dulu. Kalau Lili sih persiapannya paling latihan ya. Tapi juga nggak harus latihan terus setiap hari. Kita juga harus menjaga suara. Terus banyak istirahat, minum air putih, ya tetap menjaga suara juga. Oh, nah Olahraga. tips menjaga suara kamu gimana? Kalau dari Lili? Ya kalau Lili sih lebih nggak banyak ngomong dulu, terus boleh latihan, tapi jangan terlalu over gitu loh Kak. Oh ya, jadi supaya Ya kualitasnya tetap sewajarnya. terjaga waktu perform Iya. nanti ya. Gitu. Oke. Kalau Rindi gimana persiapannya?
Persiapannya tentu juga latihan, gitu mempersiapkan diri, terutama juga kesehatan. Karena kan percuma kalau kita dari awal emang udah latihan, tapi pas pas perform kurang namanya, kurang badannya kurang fit, sakit, Mm-mm. gitu kan juga Iya, percuma. iya Jadi betul. ya persiapkan diri lebih matang lagi sih Kak buat perform nanti. Iya. Nah, kalau tadi Lili udah bilang tips menjaga suaranya seperti apa. Nah, kalau Rindi gimana? Tips menjaga suaranya. Ya, kalau tips menjaga suara itu, kalau dari dulu sih ini nggak pernah gitu kayak apa gitu kan. Justru kalau misalkan kalau mau nyanyi nih Kak, kebiasaan Rindi sebelum kalau mau ada job gitu kan Kak, Mm-mm. pasti ini minum es dulu gitu biar suara itu lebih keluar gitu, Oh, tapi kan di justru sini minum nggak es ya? boleh. Oh, Iya, bukan yang pedes, tapi kan di sini nggak boleh, peraturan gitu loh, iya. peraturan kan nggak boleh minum es gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih lebih ke istirahat yang cukup, juga Hmm. latihan. Kalau ini untuk latihan di asrama itu kayak cuma denger doang, tapi kalau misalkan kayak ini aku nanti bisa nggak sih gitu, nanti kalau misalkan latihannya jadi Rindi latihanin gitu kayak misalkan di nada tinggi kan masih ragu-ragu, ya udah dikeluarin aja di situ di kamar kalau misalkan lagi nggak ada orang. Kalian paling deg-degan kalau dikomentari sama juri siapa sih? Dan apa alasannya? Boleh. Coba dulu Rindi dulu. Rindi dulu. Kalau Rindi sih kakak juga udah tahu Mak so ini mah Kenapa? iya kayak sebenarnya Rindi juga suka kalau Mak Soima komentar itu emang benar-benar dia tahu apa kesalahan kita, dan dia juga kayak ngejuri itu emang teliti banget. Sekecil Mm-mm. apapun kesalahan kita pasti dia bakal tahu gitu. Ya. Biar walaupun juri lain tahu gitu kan, tapi kayak menutupi kayak kita kayak kita menutupi kesalahan kita pasti dia tetap tahu gitu. Mm-mm. Mata kalau kita lagi nyanyi mata kemana-mana aja pasti dia udah tahu kita Oh, kenapa gitu. gitu. Eh, Iya. gitu. Selain Soima, ada lagi mungkin yang paling bikin deg-degan? Eja, Siapa? Kak Eja, Kak Oh, Eja. Kak Eja malah. Iya. Kenapa? Soalnya kayak dari raut wajahnya itu kalau misalkan lagi itu emang benar-benar serius. Jadi kayak peserta itu mau nyanyi kayak, wah ada Aeja. Kayak emang udah kepikirannya itu ke Aeja gitu. Apalagi Oh, kalau ada dua-duanya, Maestro Ima sama Aeja. double Oh, combo ya. Oke. Kalau Lili siapa Lili? Kalau Lili sih semua ya Kak. Mm-mm. Tapi yang Tapi paling, yang paling ya Mae. oh sama ya Yang kalian paling ya. ya Mae gitu. Ya karena kayaknya semua benar kata peserta Rindi. sama. Iya, Iya, teliti banget gitu. oke. Karena itu ya, penilaian beliau yang sangat teliti ya. Iya, Jadi kalian harus Ini lebih banget. detail lagi kalau perform ya. Iya. Harus hati-hati. Nah, tadi kan selain Mae, kalau Rindi kan ada Aeja. Nah, kalau Lili siapa selain Mae? Aeja sama Kanasar. Oh, Nasar juga. Kenapa Nasar? Ya, sama. Dan raut muka Kanasar tuh kalau Lili sih belum bisa menebaknya gitu. Kalau Mm-mm. dia suka sama enggak gitu belum bisa. Oh, jadi kamu masih belum bisa membaca ekspresinya Iya, antara suka dan kurang puas sama penampilan kamu ya. Jadi waktu perform juga kamu agak iya. mulai membaca Bingung. ekspresinya ya. Iya benar. Oke, oke. Nah, ini Mbak Wi nanya lagi. Katanya pada saat sebelum kalian ikut Dangdut Academy, siapa idola kalian? Dan setelah ikut Dangdut Academy, siapa idola dangdut kalian? Sebelum dan sesudah sekarang. Siapa Rindi dulu? Kalau Rindi ya emang dari dulu emang Karara sih Kak. Oh, Rara Sampai juga. sekarang. Sampai Ya, sekarang. tapi iya sampai sekarang pun. Tapi kalau misalkan lagi latihan atau apa kayak gitu, misalkan nyanyi lagu upbeat gitu kan, Mm-mm. coach itu bilang kamu tuh kerara-raraan gitu. Jadi Mm. coba deh walaupun kamu emang benar-benar mengidolakan sosok Karara, coba kamu agak bukan Keluar. menjauh juga sih, kayak keluar dari zona kamu itu yang Mm-mm. mengidolakan sampai
kamu nyanyi pun kerara-raraan gitu. Jadi kamu melihat yang kayak misalkan Kak Evi gitu kan. Pokoknya selain karara deh. Kamu contohin, lihat-lihat aja gitu. Oh iya, iya. Kakak-kakak senior kamu. Karena kamu itu terlalu kerara-raraan. Percuma juga kalau kamu bagus, tapi kamu itu kerara-raraan. Karena udah ada Rara gitu. Kamu nggak bisa nyingkirin dia. Nah, Kalau tapi nggak kalau sudah mas alasan aku, karena aku nggak nyingkirin. Ini emang iya, aku itu. padahal ya kamu udah mencoba seperti itu ya. Iya. Iya, oke. Tapi kalau alasan pribadi kamu sendiri, kenapa kamu mengidolakan Rara? Mengidolakan Karara emang kayak pas aku lihat dia di Liga itu, aku suka banget gitu karena anaknya itu kayak lucu gitu kan, lucu sama bobrok juga gitu, suaranya juga minta ampun bagusnya, pokoknya semua genre mantap Dilahap. sama dia. Iya, Mantap sama dia kalau Karara itu. gitu. Oke. Kalau Lili gimana? Kalau Lili sebelum masuk ke DA itu kayak Ri Susan, tapi pas masuk di DA itu makin banyak lagi. Kalau untuk anak-anak DA sih juga masih ada sih kayak mungkin Karara, Kak Selvi, Kalesti, pokoknya kayak Kak Fildan, Kak Wendy, kayak gitu. Itu Oh, oke. banget. Banyak ya. Berarti kamu ngikutin ini ya, semua kompetisi Indosiar ya. Jadi kamu paham Iya, Rara, Phil, dan Lesti. Nah, iya, tapi sekarang kan kamu juga di juri, dinilai langsung oleh idola-idola kamu itu. Nah, gimana iya. perasaannya? Misalkan dinilai langsung oleh Vildan gitu kan. Tadi kamu bilang suka sama Vildan, sama Eja gitu kan. Nah, gimana perasaan kamu ketika dinilai langsung oleh mereka? Seneng gitu. Apalagi kayak kemarin Kak Fildan juga udah ngasih tips juga ya. Cara bernyanyinya biar enggak ini gimana gitu, seneng. Apalagi waktu Zoom tuh dia suka sama penampilan dia waktu di biasa. Oh, Senang gitu. sih. Jadi kamu sempat Iya, dapat pujian dari dia. iya sempat. Apa pujian yang paling kamu ingat? Enjoy, sangat enjoy ketika Mm-mm. membawakan lagu gitu. Ya Hmm. pokoknya bagus. Oh, oke. Jadi lumayan ya, kamu justru malah mengidolakan alumni D Academy dan LIDA juga ya? Iya. Ya, oke. Indonesia. Boleh diceritain nggak, Rindi dan Lili, bagaimana suasana latihan di karantina? Berat nggak sih menurut kalian? Ya, oke, Rindi. Kalau Rindy suasana latihan di asrama ya, di Ya, karantina. ya di asrama Kalau masuk. latihan itu kayak tolong dong kirim grup ini buat latihan gitu, kayak udah deg-degan aja dari asramanya. Oh gitu. Kali ini kayak gitu juga nggak sih? Ya udah deg-degan gitu. Padahal belum nyampe di tempat latihannya, tapi udah deg-degan gitu. Karena kalau misalkan lihat coach itu kayak emang mukanya itu serius banget gitu loh, Kak. Tapi kalau misalkan dia bercanda juga ya bercanda, cuman ceritanya walaupun dia bercanda agak takut gitu. Ya, Coach Adibal Kita di maksudnya. bal. Ya, oke. Kamu juga takut berarti waktu itu latihan sama beliau. Iya, soalnya Tapi, kayak apa ya, kayak misalkan latihan itu memang harus bener-bener gitu. Apalagi kalau misalkan kita latihannya nyanyi lagu beat, kayak kamu keluarin aja semuanya gitu dengan koreo kamu sendiri walaupun kamu belum latihan koreo gitu kan. Oke. Kalau Lili sore belum terdengar Lili. Ya Nah, kalau Lili senang. Kalau misalnya diajak latihan senang gitu. oh gitu lah, seneng Karena dia. iya senang karena jadi latihan pas di asrama itu kita bisa dengerin gitu apa komentarnya. Oh latihannya masih ada yang kurang. Misalnya tadi kan kasih tahu masih ada yang kurang nih gini. Jadi nanti kita perbaikin lagi di Iya. sini gitu. Jadi tahu sampai di mana Iya, ya kemampuan kalian. iya benar. Suka sih kalau misalnya udah masuk ke itu. Tapi Kalau kalau misalnya nanti diajak pada saat latihan latihan sama Coach Adibal, kalau tadi Rindi kan lumayan takut tuh. Nah, kalau Lili gimana? Suka? takut ya takut cuman kalau kita benar kenapa kita takut gitu Oh, namanya oke. juga coba ya kak coba. Nanti kan juga dikoreksi lagi jadi Ya, kan pasti ada evaluasi lagi ya. iya Nah, ini masih lanjut dari Mas Ibong. Katanya, apakah latihannya saat ini semakin berat? Karena udah top 24 mungkin.
Gimana menurut Rindi? Kalau menurut Rindi ya berat gitu. Seperti yang tadi Rindi katakan, memang kita dari final audition aja udah ngerasain itu. Gitu loh, Kak. Ya Mm-mm. benar-benar berat gitu. Apalagi di top 24, nggak tahu lagi Iya. kalau misalkan rezeki Kak Lili sama Rindi di top 18 lagi pasti bakal seperti apa lagi latihannya Iya. gitu. Iya. Mempersiapkan ini dan itu peluru-peluru masing-masing. Kalau Lili gimana menurut Lili? Ya berat sih dan juga makin detail ya Kak. Makin apa? Makin Misalnya detail. kayak iya makin detail karena oh yang ini nih salah nih ayo perbaiki lagi gitu. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget untuk Oh, oke. setiap top berikutnya. Ya, ya, ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Romi, Harian Terbit. Kalau seandainya kalian juara atau lolos sampai grand final, pencapaian tersebut kalian ingin persembahkan untuk siapa? Kalau Rindi ya terutama buat kedua orang tua. Orang tua yang paling. Karena emang benar-benar yang diikut ini itu dari Ida kemarin pun emang ini buat orang tua gitu. Soalnya kan boleh cerita nggak sih? Boleh, boleh. Oh ya, soalnya kan emang benar-benar keluarga Rindy itu kayak di kampung itu emang apa ya? Emang dipandang orang itu kayak apaan sih gitu kayak aku aja pas pas tersenggol di Ida kemarin, kenapa masih ikut lagi? Karena emang benar-benar tujuan aku itu untuk mengangkat derajat kedua orang tua supaya orang tahu bahwa anak dari seorang ini gitu, seorang apa ya, seorang petani juga bisa sukses gitu. Apalagi kan dari keluarga aku, kakak-kakak aku, dari kakak aku satu yang satu, dua, tiga udah nikah semua. Udah nikah semua, jadi tinggal kamu? Udah berumah tangga. Tinggal aku yang keempat masih sekolah, adik aku nggak sekolah lagi. Oh, kenapa? Nggak tahu gitu, kayak emang mama itu mempersiapkan apapun yang dia mau, walaupun dengan sekuat tenaga buat nyari duit gitu, buat kerja ini itu. Kalau misalkan dia mau sepeda, ya udah beliin gitu. Walaupun sebenarnya nggak mampu gitu kan Kak. Tapi ya dia paling masuk sekolah, habis itu besok-besoknya lagi enggak gitu. Jadi mama sama papa itu kayak udah capek gitu. Ini kamu maunya apa sih? Udah dibeliin ini, dibeliin itu, tapi tetap nggak sekolah. Jadi sekarang harapan emang benar-benar harapan orang tua itu tinggal Rifki. Oke. Ayah kamu petani? Ayah aku petani. Petani apa? Kalau petani apa sih namanya, jagung. Oh, oke. Ya singkong gitu. Ya, oke, di Bone sana ya. Ya di orang kali Bone pulang. Ya, sementara ibu bantuin ayah juga ya berarti ya, Rindi ya. Ya itu juga. Ya, mudah-mudahan ini jalan kamu mengangkat derajat orang tua ya, Rindi ya. Ya, amin. Kalau Lili gimana? Diperuntukkan siapa? Yang pastinya buat kedua orang tua dan juga buat kakak, mami, aku manggilnya mami itu Ya, spesial buat dia juga. Dan buat seluruh orang-orang yang udah dukung Lili, yang udah ngasih support juga. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Ada nggak sih yang kalian rasakan paling berbeda ketika kalian mungkin pada saat sebelum masuk D Academy dan sekarang udah masuk top 24 sebagai akademinya DA. Maksudnya penilaian orang-orang di sekeliling kalian. Nah, tadi kan nyambung tadi ya yang Rindi ceritain ya. Nah, gimana? Rindi dulu mungkin. Kalau perbedaan ini emang pas udah di lidah kemarin itu pas keluar, ya orang-orang juga kayak udah, ih ini keluarga aku gitu, kayak dia gini ini keluarga aku gitu. Nah terus orang juga semakin menghargai kita. Tapi pas Rindi masuk di BA itu ada juga omongan-omongan gitu, pasti bakal sombong ya kayak gitu Kak. Oh iya. Kalau masuk BA gitu. Kalau untuk yang sekarang ya alhamdulillah kelihatannya kayak semua orang itu sayang ke Rindi gitu. Rindi pun nggak tahu itu emang benar-benar sayang apa ada yang beres gitu. Mudah-mudahan bener ya. Jadi mendukung kamu lah ibaratnya. Iya. Oke. Kalau Lili gimana? Ya pasti ada sih perbedaan dari orang-orang sekitar juga. Dari teman-teman juga pasti ada perbedaan. Iya, jadi makin banyak orang yang kenal kamu ya, Lili, bener?
Iya benar, makin banyak orang yang tahu, yang awalnya nggak mau tahu jadi tahu. Oh gitu. Jadi nyari tahu ya, nggak mau tahu nyari tahu gitu. Iya, Ya, iya benar. oke. Mudah-mudahan makin banyak yang kenal kalian juga ya nanti ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Menurut kalian, masih banyak nggak sih dari penampilan kalian yang masih perlu diperbaiki setelah masuk top 24 ini? Rindi dulu. Kalau kalau Rindi banyak banget karena emang pas di final audition itu Mae juga udah bilang kamu harus Mm-mm. perbaiki yang ini gitu, kayak misalkan Rindi membawakan lagu slow. Kelemahan Rindi itu kalau misalkan bawa lagu slow kan, karena eh, emang apa ya, menyampaikan isi lagu itu agak sulit gitu. Mm-mm, mm-mm. Mungkin karena emang benar-benar di umur Rindi yang 16 tahun ini kayak nggak terlalu apa ya, tahu tentang arti cinta-cinta gitu. Oh iya, Jadi iya. kayak agak sulit gitu untuk sebenarnya di lirik ini aku harus apa gitu. Mimik wajah aku harus gimana dan cara menyampaikannya harus gimana gitu. Tapi Iya. emang benar-benar sekarang Rendy berusaha semaksimal mungkin, sebisa Rendy mungkin gitu. Jadi lebih kayak menyampaikan pesan dari lagu Menyampaikan itu ya dengan baik dari gitu ya. dari isi lagu itu dengan baik. Iya, itu yang Dengan salah cerita satu. lagu itu ya. Sebenarnya cerita Iya, lagu itu gimana gitu. iya, iya, iya. Supaya sampai di penontonnya Iya. gitu ya, Rindi. Nah, kalau Jadi Lili kata apa? Maya juga pas Gimana? Kata Mae Jadi gimana? kata Maya juga pas di final audition tuh, kamu itu nyanyi bagus, tapi cara menyampaikan kamu itu nggak nyampe di Oh, kita yang nonton gitu. Kamu tuh kayak nyanyi aja, cuman iya, kamu iya. doang yang ngerasain. Kayak kurang menghayati ya mungkin Cara maksudnya ya. mungkin ya. Nah, itu yang lagi diupayakan Rindi ya, supaya lebih menghayati lagi ya gitu ya Rindi. Ya, oke. Kalau Lili apa lagi yang masih perlu diperbaiki Lili? Ini masih banyak sih Kak, apalagi Lili baru di sini kan, gitu baru pertama Mm. kali dan harus lebih banyak pelajarin lagi. Jangan pernah cepat puas dengan apapun yang udah menurut orang itu udah bagus, tapi kita jangan cepat puas. Hmm. Kalau Lili sih lebih kayak puasa panggungnya gitu, cara matanya biar nggak lari sana sini, nggak bingung Oh, sama oke. kamera gitu sih. Oh, oke. Jadi masih banyak juga soal eh, penampilan kamu ya, Iya, yang masih perlu diperbaiki ya. Sampai mata pun dinilai ya, Lili ya iya berat. mata juga. Biar semakin lagunya itu semakin itu loh Kak, semakin ngena gitu. Iya, oke. Kita harus tajam. Iya, benar-benar. Supaya makin perfect penampilan kalian ya. Iya.